Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Irfana, NPM 2019-4350-2714. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi tugas akhir saya yang berjudul Penerapan Algoritma Cummins untuk menentukan kelas siswa berdasarkan nilai rata-rata di SMK Insan Teknologi Jati. Langsung saja kita masuk ke menu login. Di sini sudah tampil menu login, dan di sini karena lingkup pengguna aplikasi hanya untuk pihak tata usaha, jadi untuk username dan password sudah penulis buatkan untuk username dan passwordnya. Username-nya yang pertama adalah SMKITJ 777 dan passwordnya Insan Teknologi Jati. Di sini ada pilihan show password untuk melihat passwordnya. Bisa dilihat di sini Insan Teknologi Jati di luar username ini dan di luar password ini, maka akses akan ditolak. Kita coba. Di sini login berhasil. Dan di sini tampil form home. Di form home ini terdapat beberapa pilihan untuk yang terhubung kepada form data siswa, input nilai, info kelas, dan laporan. Di sini ada beberapa data siswa ini untuk menginput data siswa, input nilai untuk menginput nilai siswa yang akan dihitung rata-ratanya, yang nantinya nilai hasil rata-rata tersebut akan dikelompokkan dalam form info kelas ini. Langsung saja kita ke data siswa. Di sini sudah ada 174 data siswa yang penulis masukkan, yang datanya nanti akan dikelompokkan menggunakan algoritma Cummins. Tapi di sini penulis akan mencontohkan bagaimana cara menginput dari kode, nama, agama, hingga asal sekolah nanti untuk disimpan. Kode ini berasal dari sekolah yang kodenya sudah disiapkan oleh sekolah. Jadi contoh kodenya adalah RF67. Namanya adalah Imam Ahmad. Agamanya Islam. Jenis kelamin laki-laki. Jurusan contoh ada beberapa pilihan sini, teknik komputer jaringan dan multimedia. Di sini multimedia. Tempat tanggal lahir Depok 8 September 2005. Alamatnya Jalan Melati nomor 56. Nomor teleponnya contoh 0895 6465 443. Dan asal sekolahnya contoh SMP Taruna Bakti. Bisa dilihat di situ ada kodenya RF67, nama Imam Ahmad, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, jurusannya multimedia, tempat tanggal lahir bisa dilihat Depok 8 September 2005, alamat Jalan Melati nomor 5, nomor telepon, dan asal sekolahnya SMP Taruna Bakti. Untuk menyimpan data siswa ini, langsung saja bisa kita klik tombol save. Maka di sini akan tampil data berhasil disimpan. Untuk mencari data tadi, kita bisa lewat sini. Contoh tadi Imam Ahmad, kodenya adalah RF67. Langsung saja kita cari. Di sini bisa kita klik untuk menampilkan Imam. Contoh yang sebelumnya, jika ingin mengubah data ini, contoh ingin mengubah jurusan yang tadinya multimedia, kita ubah jadi ke teknik komputer jaringan. Jika sudah
kita ubah pilihannya dari multimedia ke teknik komputer jaringan. Langsung saja kita klik tombol edit, maka akan tampil pop-up data berhasil diubah. Untuk melihatnya bisa dilihat di sini. Yang tadinya multimedia sekarang sudah menjadi teknik komputer jaringan. Fungsi jika ingin menghapus bisa menggunakan tombol delete atau clear hanya untuk menghilangkan tampilan. Di sini kita coba tombol clear. Dan jika ingin menghapus, tombol delete ini. Dan fungsi dari tombol exit ini untuk kembali ke menu utama atau home. Nah, selanjutnya kita ke form input nilai. Form input nilai ini bisa, contoh kita ingin memanggil dari nama siswa tadi Imam Ahmad, kita tinggal klik tombol cari. Maka di sini ada tampilan untuk mencari siswa yang sudah di input sebelumnya di data siswa. Contoh tadi Imam Ahmad, di sini adalah kata kuncinya adalah kode. Contoh Imam Ahmad tadi kodenya adalah RF67. Kita cari, di sini tampil, kita klik, lalu kita pilih. Maka secara otomatis kode, nama dan jurusan siswa yang sudah diinput sebelumnya di form data siswa akan tampil di sini. Lalu kita input nilai raport di sini. Jadi di sini adalah 5 nilai raport ini ada 3 kriteria yang untuk menentukan kelas siswa nanti. Ada 3 kriteria, nilai raport, nilai UAS, dan nilai tes. Nilai raport ini bobotnya adalah 20%, nilai UAS 30%, dan nilai tes 50%. Yang nantinya kita akan hitung rata-ratanya, yang hasil rata-rata ini akan menentukan kelas siswa tersebut. Contoh nilai raport Imam Ahmad adalah 78, nilai UAS-nya 80, dan nilai tesnya 82. Untuk menjumlahkan ketiga nilai tersebut, kita langsung bisa klik tombol hitung ini. Ketika kita klik, secara otomatis di sini sistem akan menghitung ketiga nilai tersebut dan menampilkannya. Dan ketika sudah kita hitung, bisa kita langsung kita save. Data berhasil disimpan. Nah, jika ingin mengubah data yang barusan kita input, langsung bisa kita cari menggunakan kode siswa yang tadi kita input kodenya. Contoh Imam tadi kodenya adalah RF67. Kita cari di sini, sudah tampil, kita klik. Contoh kita ingin mengubah nilai raportnya menjadi 80. Nilai raportnya tadi 78, kita ubah menjadi 80. Maka di sini akan kita klik hitung ulang. Maka secara otomatis sistem akan menghitung dan mengeluarkan nilai rata-ratanya adalah 81,0. Lalu kita klik edit. Data berhasil diubah. Untuk melihat datanya bisa kita klik lagi. Bisa dilihat yang tadinya 78 di sini sudah terubah, dan kita ubah tadi menjadi 80, nilai UAS 80, nilai tes 82, dan rata-ratanya ada 81. Ini adalah contoh dari form input nilai siswa yang akan menentukan kelas siswa nanti. Lalu di form input nilai ini juga sudah penulis input sebelumnya 173 data, yang nantinya data-data ini akan dikelompokkan. Yang tadinya di sini masih acak, belum terkelompok, siswa mana saja yang bisa masuk ke kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, di sini masih acak. Nah, nilai rata-rata ini nanti akan secara otomatis tabel ini terhubung dengan form info kelas. Di form info kelas itulah penggunaan algoritma Kamisnya akan bekerja secara otomatis. Ketika kita sudah input nilai di sini dan kita sudah save, 173 nilai ini secara otomatis akan terhubung dengan form info kelas.
Dimana di form info kelas ini, ketika kita klik tombol info kelas, maka secara otomatis akan menampilkan tabel kelas siswa. Bisa dilihat di sini. Contoh dari multimedia, siswa mana saja yang bisa masuk ke kelas A. Di sini ada 4 kelas dari multimedia, A, B, C, dan D. Di sini bisa terlihat. Di sini algoritma Kamisnya bekerja, karena algoritma Kamis akan mengelompokkan siswa-siswa ini dengan kriteria nilai ini rata-rata yang hasil tadi kita sudah hitung. Bisa dilihat di sini, jika nilai 85 ke atas maka siswa akan masuk ke kelas A. Bisa kita lihat di sini. Maka di sistem ini juga, di form ini secara otomatis sudah terhubung tabel ini yang terhubung dengan form info kelas sebelumnya, form input nilai yang sebelumnya. Disinilah algoritma Kamis bekerja dan mengelompokkan secara otomatis berdasarkan nilai rata-rata yang sudah kita hitung sebelumnya di form input nilai. Di sini bisa dilihat multimedia kelompok A, B, C, D kelas-kelasnya. Dan di sini kita bisa lihat juga dari jurusan teknik komputer jaringan, siswa mana saja yang berada di kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Jika ingin mencari tadi Imam Ahmad ada di kelompok mana, kita bisa melalui sini. Kata kunci pencarian adalah dengan menggunakan kodenya. Contoh tadi Imam Ahmad sudah kita input di form input nilai, lalu kita ingin mengetahui di mana Imam Ahmad kelasnya berada. Langsung saja kita masukkan kode Imam Ahmad, yaitu RF67. Lalu kita bisa cari. Di sini sudah tampil kode RF67 dengan nama Imam Ahmad dengan jurusan teknik komputer jaringan dengan hasil nilai rata-rata 81,0. Imam Ahmad memasuki kelas A. Sekian penjelasan form info kelas. Lalu berikutnya kita kembali lagi ke menu home, itu dengan menggunakan tombol exit ini. Berikutnya adalah masuk ke form laporan. Kita bisa klik tombol form laporan ini. Di form laporan ini terdapat dua pilihan. Kita akan membuat dan atau mencetak laporan. Pihak tata usaha bisa memilih ingin mencetak laporan data siswa atau laporan info kelas yang sebelumnya. Jika ingin mencetak laporan data siswa, pihak pengguna hanya sisa mengklik tombol print ini. Kita tunggu. Nah, secara otomatis di sini juga tampil laporan data siswa berdasarkan jurusan. Di sini bisa dilihat tanggalnya juga sudah muncul secara otomatis. Di sini kita bisa lihat ini halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, keempat, kelima, ke-6, 7, dan 7. Ada 7 halaman berdasarkan semua data siswa yang sudah diinput tadi di data siswa. Jika ingin mengeprint, langsung saja klik pilihan print ini. Langsung saja kembali lagi ke laporan info kelas. Jika ingin mencetak laporan info kelas siswa semua, pengguna hanya sisa mengklik tombol print ini. Kita tunggu. Di sini sudah maka akan tampil siswa mana saja yang nilai rata-ratanya 85 ke atas dan memasuki kelas A. Di sini akan tampil kelas A siapa saja berdasarkan kelas. Jika kalau laporan info kelas ini berdasarkan kelas. Di sini bisa dilihat halaman pertama. Di sini juga tanggalnya secara otomatis akan tampil. Di halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, keempat, kelima, keenam,
ke-7, dan yang terakhir ke-8. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.